lagi nonton dua di Cafe Vlog. Nah sekarang orang dua mau kembali lagi mau tanya-tanya, mau berbincang-bincang dengan para narasumber yang tentunya bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Dan sekarang orang sudah di muka rumah para narasumber. Daripada teman-teman penasaran, langsung saja kita berbincang. Oke, jadi di sebelah kita ada dua kakak beradik yang ini bernama Kak Viola. Oke. Hai guys. Pinkan. Iya. Jadi saat ini orang mau berbincang-bincang, sharing dengan Kak Viola dan Pinkan seputar remaja teladan, tentang Kak Viola dan Pinkan pengalaman selama ikut remaja teladan dan selama menjadi remaja teladan. Yaps. Mar, sebelum lebih lanjut, mungkin teman-teman lanjut mendengar Kak Viola dan Kak Pinkan perkenalan diri. Mulai dari Kak Viola. Oh begitu. Halo. Oh siap. Jadi halo teman-teman semuanya. Kak nama Viola Pongayo. Dipanggil Kak karena memang Kak yang paling senior di antara 3 bidadari cantik ini. Kak Viola pernah ikut remaja teladan, pemilihan remaja teladan tahun 2016. Jadi kalau sekarang 2020 4 tahun, jadi itu cukup lama ya. Jadi kalau mau bilang pengalaman for remaja teladan, memang kata remaja teladan itu melekat terus, bahkan sampai sekarang walaupun terosnya menjabat. Kak Viola sekarang kuliah di Teknik Sipil Universitas Samratulangi, semua masuk semester 7, doakan semoga boleh mau selesai tepat waktu. Demikian. Oke. Nama saya Fana Kwesa, dipanggil Fana, adiknya dari Kak Viola, mengikuti pemilihan remaja teladan tahun 2018. Ya sudah 2 tahun, ini 2020, sudah 2 tahun, dan sekarang lagi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, semester 3. Yeay, Viva Gorilla. Jadi Kak, selama pandemi ini kegiatan di rumah atau kegiatan selama ini apa yang Kak Pinkan lakukan? Asik. Sampai ini mau bicara duluan. Oh iya, Kak Viola. Jangan, ada. Oke, jadi selama pandemi ini, sebelum pandemi dipercayakan menjadi di fakultas, dipercayakan menjadi project officer, legal review competition. Jadi selama rentang waktu bulan Maret sampai bulan Juni sibuk mempersiapkan lomba, itu legal review competition, jadi kompetisi membuat legal review untuk mahasiswa hukum se-Indonesia itu, Kang? Iya, untuk mahasiswa hukum se-Indonesia. Dan setelah itu mengikuti beberapa workshop begitu. Webinar. Iya. Iya. Kak Viola? Jadi memang berasa tentang COVID-19 ini, pembatasan sosial ini kan dapat rasa mulai dari bulan Maret. Nah ini bulan Juni, jadi lumayan lama, Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan. Dan memang cukup banyak hal yang Kak Viola lakukan di rumah. Mulai dari kuliah, tentu saja kuliah dari rumah, belajar apa-apa semua di rumah. Tapi setelah kuliah, Kak Viola juga sempat mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Jadi ada sempat itu waktu produktif, ada tapaknya di situ. Terus dalam rentang waktu bulan lalu juga Kak Viola sempat handle acara kegiatan webinar Indonesia Timur, namanya Youth Town Hall Indonesia Timur. Saat ini baru saja dipercayakan untuk handle organisasi mahasiswa di Universitas Samratulangi gitu. Jadi sekarang ya begitu, orang mendapatkan tugas tanggung jawab, jadi berusaha sebisa mungkin untuk tetap produktif itu walaupun di rumah. Di luar rumah atau secara online? No, online. Jadi kayak Youth Town Hall Indonesia Timur itu kan webinar. Jadi Kak Viola handle itu dengan teman-teman berbeda universitas di Indonesia Timur. Ada yang dari Hasanuddin Makassar,
ada yang dari Institut Teknologi Kalimantan, itu torang dari Tadulako juga Palu, jadi torang bicara semua lewat Zoom dan handle itu sampai jadi deh kegiatan. Nah waktu itu syukurlah torang peserta sempat reach 1094 peserta untuk waktu itu. Jadi kebanyakan kegiatan di rumah. Iya, kan pembatasan sosial. Torang nggak bisa memaksakan diri for mau keluar. Kak ingat sekali itu nanti sekarang baru udah sempat berapa kali keluar karena ada tugas tuh di kampus. Tapi selama beberapa bulan terakhir, Kak Viola itu memang cuma di rumah terus, sempat keluar rumah itu karena ke rumah sakit, jaga oma dan opa di rumah sakit. Tapi kalau nggak ada hal yang penting tetap di rumah sih. Begitu. Lama kan. Benar lama sekali. Untungnya di rumah ada wifi guys. Kalau di rumahnya nggak ada wifi. Benar. Kalau di rumah nggak ada wifi bingung terang. Nah Kak, terang kan ya terang tahu bersama kan Kak Viola dengan Kak Pinkan ini remaja teladan. Dan mungkin teman-teman lain juga masih belum terlalu tahu nah apa sih itu Retel itu remaja teladan. Mungkin Kak Viola dan Kak Pinkan boleh mau jelaskan. Yep. Mungkin dari yang paling muda tuh kan, karena dia mungkin pikiran masih fresh. Ya ampun. Jadi remaja teladan itu sebuah ajang pemilihan yang dibuat oleh Sinode Gemim itu untuk menyeleksi remaja-remaja Gemim yang ada ya di Sinode Gemim kan ya yang di Minahasa, tapi walaupun ada gereja yang di luar Gemim yang di Jakarta, tapi untuk tahun waktu kita ikut belum ikut yang dari Jakarta. Tahun 2019 ada yang ikut dari Jakarta. Itu untuk pemilihan remaja teladan sendiri untuk menyeleksi supaya melihat remaja-remaja yang berkualitas, yang memiliki yang bisa membuat teladan Kristus ke dalam kehidupan dan bisa mencontohkan ke remaja-remaja yang lain gitu, teman-teman di lingkungan. Memang kata yang memang masih fresh deh pikiran. Viola? Sebenarnya kan Kak Viola ikut remaja teladan 2016. Jadi itu memang nyanda akan ada satupun hal yang Kak Viola lupa dari situ. Paling cuma dapat detail-detail kecil dang. Kayak misalnya ada apa. Tapi dalam gambaran luas Kak Viola masih ingat bagaimana DP tahapan, bagaimana DP rasa pertama. Kalau tiap kali dengar kata remaja teladan kan itu teman-teman kayak berasa eksklusif gimana begitu tuh. Nah, Kak Viola berpikir remaja teladan ini mungkin bisa jadi Kak Viola jalan untuk mau mengarahkan apakah ini kita sebetul atau enggak. Lagi pula kalau sama dengan Kak Viola orang tua aja bilang, torang itu hidup kan cuma satu kali. Jadi torang masa muda mari torang pakai untuk hal-hal yang berguna. Bukan Kak Viola mau bilang apa, tapi remaja teladan ini adalah satu langkah Kak Viola memulai hal-hal yang bisa ada sekarang. Maksudnya itu membuka peluang yang besar untuk semua hal yang Kak Viola ikut sekarang. Dari remaja teladan itu Kak Viola belajar tentang bagaimana cara menjaga integritas, bukan cuma menjaga integritas kepada Tuhan. Maksudnya menjaga integritas dalam beribadah, tapi juga integritas tepat waktu, misalnya tepat waktu untuk bertemu dengan orang, tepat waktu mengerjakan tugas, disiplin. Dari remaja teladan itu orang diajarkan nilai-nilai kerohanian, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang orang tidak akan dapat di tempat lain. Jadi sebenarnya kalau mau pikir remaja teladan ini nyandak cuma sebatas kompetisi, tetapi ini juga adalah bekal orang untuk maju ke depan, untuk melanjutkan orang ke hidup. Karena remaja itu kan di antara anak sekolah minggu dengan pemuda, dan di remaja ini anak-anak itu sedang mencari DP jati diri. Jadi lewat remaja ini Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, KPRS Gemim, bikin satu program supaya anak-anak peminat dan bakat itu terwadahi. Dan ini juga kan kegiatan ini cuma sebagai wadah, maksudnya cuma sebagai cara. Tujuannya semuanya untuk memuliakan Tuhan, tolong Tuhan, begitu. Ini Kak, kalau boleh tahu DP apa sih DP kisah awal kata? DP awal kisah sampai Kak Viola dan Pinkan mulai ikut remaja teladan gitu, motivasi apakah itu karena memang sudah dari lama keinginan untuk ikut remaja teladan atau ada dorongan dari orang tua karena ikut remaja teladan? Right. Kayaknya Kak Viola jawab dulu ya. Soalnya kalau Pinkan itu biasa dia termotivasi dari kita juga. Iya, benar. Nah, jadi Kak Viola itu kan itu 2016.
Kak Viola itu so aktif di kegiatan gereja, masih dari anak sekolah minggu toh, sama-sama dengan Kak Amel, sama-sama dengan Niki lagi tuh hari itu masih dari orang kecil-kecil dan orang masih kerucuk-kerucuk terus ikut kegiatan di gereja. Nah, pas Kak Viola ikut kegiatan di remaja, kegiatan pertama di remaja yang Kak Viola ikut itu paduan suara. Paduan suara. Terus abis itu sempat ikut CCA juga. Nah, pas udah ikut CCA satu kali, ada waktu itu torang kakak pembina yang sekarang sependeta, Kak Ito deh nama. Kak Ito tuh hari pernah, masih ingat tuh Kak Ito? Kak Ito pernah gara begini, Pena kasih ikut kok Pak Viola ini remaja teladan. Retel, pertama udah bilang retel. Kok gitu? Hah? Retel? Apa itu retel? Gitu dong. Jadi, dorang, oh iya Kak, mari jodan torang coba si Iko. Marka tuh ada beberapa yang bilang, ih jangan, masih terlalu muda dia, masih belum apa. Karena kan waktu itu baru masuk SMP. Nah, akhirnya Kak Viola Iko lah. Jadi, Kak Viola pernah Iko remaja teladan itu tahun 2013. 2013 itu Kak Viola masih kelas 2 SMP Iko. Kok akhirnya Kak Viola lihat DP soal, DP seleksi dan ini kayak susah sekali. Tapi ternyata ada yang lolos begitu. Tapi waktu itu Kak Viola nggak lolos. Kok akhirnya DP motivasi adalah kita suka mau ikut ulang, mau lihat apakah kita pediri ini ada berubah atau enggak. Maksudnya pertama kali kita ikut gagal, apakah kita ikut kedua kali ada perubahan atau enggak. Waktu itu yang pertama. Terus jadi motivasi pertama itu Kak Viola mau lihat dong apakah ada perubahan dalam diri dalam 3 tahun terakhir kan 2013 ke 2016. Terus yang kedua ada Kak Viola teman yang ikut remaja teladan satu kelas di SMA. Terus bukan ketemu bilang apa, dia jadi teladan for orang satu kelas. Jadi kecuali ada beberapa yang nyanda miss dong karena kan semua manusia itu enggak ada yang sempurna toh. Nah, tapi dia ini jadi teladan kayak DP cara bicara, DP cara memimpin orang, DP cara meyakinkan, bahkan dalam DP tugas-tugas itu dia nggak pernah miss. Maksudnya nggak pernah terlewat dong. Jadi Kak Viola juga mau lihat, kayaknya kualitas remaja teladan ini sebagus ini loh. Kita mau begitu dong. Orang kan kalau misalnya lihat orang yang bagus, pasti ikutan mau, kita langsung mau jadi rupa dia. Nah, gitu. Terus yang ketiga itu tadi Kak Viola orang tua bilang, sudah juga ikut kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh dan lebih baik ikut kegiatan yang ada DP manfaat. Nah, terus kalau misalnya bicara juga tentang kegiatan gereja, orang tua support sekali karena kan ini juga saya balance, kasih seimbang orang kegiatan spiritual dengan pengembangan diri toh, gitu. Lanjut. Oh, karena melihat dari Kak Viola yang ikut pemilihan remaja teladan, terus Kak Viola pelayanan di Sinode Gemim. Jadi Kak Viola itu tuh hari waktu tahun 2016 sampai 2017 pokoknya pelayanan ini hari di dua minahasa di besok so di Bitung biasanya so dari satu minahasa kon tiba-tiba Kamitra gitu Try. jadi kita kayak termotivasi kita lagi suka ikut begitu kegiatan ikut jalan-jalan kan ikut pelayanan putar sinode Gemim ini pelayanan wah mantap ini jadi termotivasi dari situ dan pernah satu kali ikut HPR ikut dengan Kak Viola waktu itu Kak Viola bertugas dan ikut lihat Kak Viola bertugas ternyata begini jadi kayak termotivasi Jadi adik terinspirasi dari kakak. Tapi untungnya membawa inspirasi yang bagus toh. Kalau misalnya membawa inspirasi yang tidak bagus kita sebagai kakak merasa gagal. Nah, Kak Viola dan Kak Pinkan ada enggak sih pengalaman menarik begitu saat ikut retal ini? Saking menariknya sampai nyak muntah lupa dah. Aduh, ini sebenarnya namanya pengalaman di retal itu kayak semua itu berkesan dong. Apalagi for kita yang for Kak Viola sendiri. Waktu betul yang Pinkan bilang. Jadi selama Kak Viola masa bertugas 2016-2017 itu tiap weekend enggak pernah kon di rumah. Sampai Bunda so hafal itu. Jadi tiap weekend hari Jumat itu pasti sudah jadwal. Entahkah itu mau urus berkas remaja atau mau pimpin ibadah atau mau pergi pelayanan di mana. Kok Kak Viola sampai so putar-putar Sinode Gemim kayak yang Fana bilang mulai dari kota sampai di desa sampai di pelosok sampai mulai dari jemaat yang ada 40-an kolom sampai yang cuma satu kolom ada 10 kakak itu Kak Viola pernah pergi akang. Nah tapi DP pengalaman yang paling menarik kayaknya
di Manado Tua. Jadi kan kalau Manado Tua, teman-teman tahu Pulau Manado Tua. Nah, itu masih termasuk jemaat Gemim. Jadi dorang itu masih masuk jemaat Gemim. Waktu itu Minggu pagi, Kak Viola ketua hari Sabtu, DP hari Sabtu itu ketua KPRS udah bilang, waktu itu Kak Modi panggil ikut pelayanan. Tapi katanya, oh Bapak santai Jo, soalnya orang kok mau pelayanan dengan jemaat di situ. Jadi orang pikir, dang, ini kayak cuma mau pergi Pak adik-adik remaja, kau mau bikin ibadah, halo, ibadah remaja begitu dang. Jadi kata DP Minggu pagi, orang pergi, sebab pakai santai, untungnya waktu itu Kak Viola ada pakai baju, ada bawa baju cadangan dang, jadi ada bawa kemeja. Jadi kan orang itu tiap kali pelayanan, barang yang harus ada di tas itu ada kemeja, sikat gigi, sabun cuci muka, handuk, salempang, Alkitab. Harus. Karena orang nak minta-minta kage mau baganti, harus baganti atau ada apa-apa tuh, jadi mesti baganti. Sikat gigi, karena tiap kali aku dapat orang, mau tuh kalau nggak mulu bau begitu. Jadi itu wajib. Salempang ini adalah tiket for bertugas. Kan kalau remaja telat ada salempang toh. Nah, untungnya Kak Viola ada bawa kemeja. Jadi pas sampai di sana, orang tak kaget ternyata kota itu ibadah minggu dang di gereja. Orang udah suruh ganti, Kak Viola suruh ganti kemeja, tapi ada Kak Viola teman satu, dia nyenak bawa kemeja guys, kon dia pakai kaos. Nah, kaos begini dia udah pakai, kaos remaja Gemim. Bukan kota. Kaos greater, data tulis greater itu, orang pakai kaos angkatan. Dia pakai itu, kok orang pakai ketua, Kak waktu itu Kak mau dibilang, aduh, kalau misalnya kalau misalnya mau pelayanan, lebih bagus kata kalau lebih rapi. Jadi teman-teman tahu, untungnya dia laki-laki, dia dapat suruh pakai pendeta pakai kemeja. Kok itu lucu sekali. Jadi dia yang jadi for ukuran anak remaja, mau bisa bayangkan orang teman, misalnya siapa teman remaja sekarang? Rupa Stefanus begitu, kok dia pakai Pak Pendeta atau orang ketua jemaat kemeja, mau bayangkan. Nah itu kemeja batik, jadi itu orang tidak pernah mau lupa. Nah dari situ orang belajar katono bahwa mesti selalu siap sedia dan bapake itu berpakaian itu adalah hal yang penting juga, gitu. Kalau Pinkan? Kalau waktu tahun kita jadi remaja teladan, dari orang tidak sebanyak waktu pelayanan kayak Kak Viola. Kalau Kak Viola kan tiap weekend itu pelayanan. Kalau orang itu kayak sedikit kurang. Nah, tapi pada saat Natal, jadi ada ibadah Natal rayon yang remaja kan. Jadi orang itu pergi ke tiap rayon, dan itu kalau menurut kita berkesan karena DP pagi orang ke rayon Bitung, DP siang orang ke rayon 2 Minahasa, kok habis itu langsung sambung 1 Minahasa. Itu memang perjalanan panjang, dan menurut kita itu berkesan karena kayak memang terwujud tapi impian yang suka benar sekali. Benar. Kalau tadi kan pengalaman yang berkesan, kalau sekarang menurut Kak Viola dan Pinkan, teman yang paling berkesan sama Kak Viola dan Pinkan Iko Remaja Teladan? Teman yang paling berkesan. Yang paling berkesan atau mungkin yang paling dekat? Oh iya. Jadi begini, kalau misalnya Kak Viola kan Iko Remaja Teladan itu dari rayon dulu baru ke sinode. Nah, kalau di rayon 2 Manado itu ada orang P1 angkatan itu ada berapa? Ada 20-an orang. Nah, tapi Kak Viola itu karena Kak Viola menang di sinode, jadi orang pelayanan terus dan teman-teman sinode. Kak Viola nggak bisa pick mana yang lebih dekat, mana yang lebih enak bercerita, karena orang itu rupa kakak adik. Jadi kayak misalnya Kak Viola, anggaplah orang ini ada tambah 1 adik lagi, Kak Viola Pinkan dan Kak Viola adik 1 misalnya, nggak bisa mau pilih mana yang lebih dekat karena dekat sekali begitu. Mau bayangkan tiap minggu aku udah banding dorang. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan ngoni petang-tang kuliah. Jumat, Sabtu, Minggu dengan dorang. Bahkan kalau misalnya perkemahan itu 1 minggu full dengan dorang terus. Jadi kayak DP dekat, bagaimana ya? Serupa kakak ade, dan tidak bisa dipilih begitu dah. Dekat semua. Dekat semua, mulai dari
Wah, Kak Villa hafal sekali tuh. Orang kalau mau kemana-mana naik otonya Kak Kiel, selalu bawa dengan Rebecca, dengan Amos, dengan Ko, Cayana, dengan Regan, Pinkan Mira, Monik. Kak Villa hafal dong nama semua. Karena apa ya? Dekat begitu. Apalagi orang kan mulai dari pemilihan toh, masih dari pemilihan pernah karantina sama-sama, pernah mandi sama-sama yang cewek-cewek. Jadi apa ya? Nyanda ada yang benar-benar spesial dong. Orang semua dekat. Semua spesial. Kak Villa rasa Paping juga begitu? Iya sih, sama begitu. Semua ada. Kayak semua. Iya, semua dekat. Dan kakak-kakak semua dekat. Semua ada DP kesan masing-masing. Iya, benar sekali. Nah, mau tanya juga Pak Kak Pinkan dan Kak Viola, waktu pemilihan director itu ada enggak sih kayak cerita-cerita lucu waktu pemilihan gitu? Kenapa? Kalau toreng cerita lucu kok itu lebih ke aib loh. Gimana? Kayak bisa salah-salah bilang begitu. Iya, salah-salah bilang. Jadi waktu talent show ada satu teman karena saking gugupnya dia gugup sekali. Itu mungkin dia pertama kali naik panggung untuk talent show. Torong talent show kan di Star Square. Dia maju latihan. Pas dia bilang DP wilayah itu dia tafals. Kong pas latihan ulang, oh sudah nyanda. Kong oh iya sudah boleh. Pas maju ulang ke muka Kong dia bilang, Nenek, mana ada Tanggara. Kong dia cowok, ya ampun. Kong semua tak tahu ya. Itu memang tak pernah melupa no itu. Apalagi kalau sekarang kalau sekarang mau buku dapat tetap mau bilang no gak dapet suara tuh hari. Iya. Kak Villa serta pikir-pikir ada pengalaman lucu. Lucunya sekarang waktu pemilihan tuh orang ada perasa lucu. Itu jadi di karantina, orang dapat suruh baking satu hasta karya terserah dari harus dari barang bekas. Orang dapat suruh baking. Kung dijual di sekitaran tempat pemilihan. Waktu itu orang udah pemilihan di Homestay Uluwindano Tomohon. Teman-teman tahu? Nah, kon di dekat. Nah, di Homestay Uluwindano itu di dekat situ ada polsek atau polres. Pokoknya ada kantor polisi di situ. Terus orang dibagi dalam beberapa kelompok. Kak Villa dan Kak Villa kelompok, guys, ngoni tahu. Orang ada baking itu tahu itu apa, hasta karya. Pokoknya dari barang bekas dang. Jadi katuk bisa mau prong dang. Tapi karena katuk ada baking dengan waktu yang terbatas, DP hasilnya tidak terlalu bagus. Kalau teman-teman tahu udah jual hampir 50.000, 40.000 kalau nggak salah, kan orang beli. Serta sekarang Kabel kalau pikir-pikir itu lucu dang, kayak astaga itu kemang nggak terlalu bernilai dang. Iya nggak worth it untuk sebuah barang harga 50.000. Ada yang beli. Iyo, tapi untungnya ada yang beli dang. Dan waktu itu bukan kata mobil apa, orang bicara pemasaran. No? Jadi Pak ini adalah satu barang yang kami buat dengan sangat bagus. Kalau bisa ditaruh di sini, ruangan ini akan terlihat lebih hidup. Begitu. Kurang bumbu-bumbu toh. Akhirnya ada yang beli. Serta sekarang pikir-pikir lucu, no. Nah Kak, setelah Viola Limpingkan ikut remaja teladan, apa sih yang Kak Viola Limpingkan rasakan di dampak terbesar dong sebelum Kak Viola ikut remaja teladan dan pas Kak Viola Limpingkan saya ikut remaja teladan? Kita duluan. Kalau dari Pingkan, kan dulu pemalu sekali toh. Jadi orangnya kayak pemalu untuk maju ke depan. Jadi kita itu kayak takut apalagi mau maju ke panggung itu, aduh sampai pusing, mau mual, memang kayak demam panggung. Pas ikut remaja teladan, ya harus dibiasakan karena kan orang bertemu dengan ya remaja-remaja lain, pelayanan di tempat-tempat ini. Terus itu ikut waktu pas proses pemilihan, talent show dan lain-lain, ya memang harus maju ke panggung. Jadi diajarkan lebih percaya diri, berani begitu. Jadi pada saat sekarang ya lebih santai kalau mamanya. Lebih berani. Betul. Kalau Kak Villa sendiri sih,
Remaja Teladan itu membuka banyak kesempatan for Kak Viola ada sekarang, membuka banyak koneksi, Kak Viola bisa kenal dengan orang-orang hebat. Jadi Remaja Teladan ini membawa kesan yang benar-benar luar biasa for Kak Viola hidup. Kayak misalnya Kak Viola dapat kesempatan untuk ikut kegiatan internasional dari Remaja Teladan. Tapi kalau mau bilang apa yang membuat ada perubahan sebelum ikut Remaja Teladan yang sesudah, tentang Kak Viola pengenalan akan Kristus. Bukan mau bilang apa, tapi ini benar-benar dorang ajarkan tentang torang dogma-dogma gereja, tentang bagaimana Kristus itu benar yang adalah torang Tuhan dan juru selamat, yang ndak bisa diduakan. Dorang memberikan torang nilai-nilai, bukan memberikan, tapi lebih ke mengajarkan, kayak saya tunjuk nah bahwa ini benar loh, torang Allah ini adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Dengan torang lingkungan yang ada yang bikin torang bergaul itu nyenak main-main. Dorang itu memang orang-orang yang 100% Kristen. Kalau bagaimana ya, yang memang kalau mau bilang fanatik, enggak fanatik. Tapi dorang tahu dong mana yang benar, mana yang nyanda. Dan dengan torang hidup di antara orang-orang begitu, torang juga kan termotivasi untuk belajar hal yang sama. Tadi kan Pinkan bilang sebelum Remaja Teladan Pinkan rasa gugup, bilang kalau misalkan tampil di depan umum, jujur itu yang kita rasakan sekarang dah. Tampil di depan banyak orang. Kalau boleh tips dari Pinkan apa dan supaya kalau misalkan tampil di depan umum, sana rasa gugup, mengatasi di rasa gugup di atas panggung itu bagaimana? Kalau tuh hari kan pertama kali talent show itu pas pemilihan Remaja Teladan di wilayah. Itu memang gugup, sampai besar-besar ngilu kalau bilang tutup hore, yo gitu. Pas senyum di bibir gini. Aduh, yang pertama tentunya itu berdoa. Kita memang banyak berdoa, Tuhan, memang Sedingin tuh tangan dalam nama Yesus. Iya. Yang kedua sugesti. Kita sugesti tapi kita bisa. Kalau dorang bisa, kenapa kita nggak bisa? Asik, betul. Kita nggak pernah dapat urutan pertama pas naik panggung. Biasanya di tengah atau nak di belakang. Jadi kita lihat dorang bisa, dorang kata teman-teman bisa, dorang kelar. Kenapa kita nggak bisa? Jadi kita memang sugesti di pikiran, tak bisa. Boleh. Ini tuh latihan tuh hari sudah pasti bisa. Jadi harus ada kepercayaan dari diri sendiri. Kalau orang percaya orang pada diri sendiri ya kan failed lah bisa dikatakan gitu. Itu juga per teman-teman di rumah. Ya benar. Mungkin banyak yang kegiatan lomba-lomba. Tapi begini, Kak Viola mau tambah. Biasanya itu orang gugup. Pertama satu, selain dari dia bawaan, jadi maksudnya bukan bawaan dari lahir, dan jadi kayak dia nyanda tak biasa begitu. Yang kedua, orang yang sudah biasa di panggung bisa saja dia gugup. Kenapa? Karena dia tidak siap. Ya, jadi teman-teman jangan sampai ambil kesempatan kalau teman-teman tidak siap. benar. Harus ada persiapan dulu. Karena torang pe diri itu, torang pe otak itu tahu dong. Torang pe kemampuan sampai di mana. Nah biasanya itu orang gugup kalau misalnya dia tahu dong, aduh kayaknya sebentar kalau kita boleh mau gagal begitu, kita boleh mau salah bicara, makanya gugup. Makanya selain berdoa, berusaha juga. Ya, benar. Toh, Ora et labora. Viola dan Kak Pinkan pernah nggak sih rasa down begitu? Masa nyanda? Ini manusia. Hanya manusia. Orang pasti pernah merasa down. Apalagi kalau lihat dulu kan banyak saingan kan, kalau tetap Remaja Teladan ya sebuah kompetisi. Pas kita lihat itu tapi teman-teman, wih dia lebih cantik, dia lebih Jadi nggak percaya diri. iya langsung jadi down, nggak percaya diri, tapi ya dikuatkan, ada support system. Asik. Iya, betul. Kalau Kak Viola sih waktu ikut DP pemilihan, Kak Viola lebih ke menikmati itu. Jadi Kak Viola nggak pernah memikirkan mau dapat hasil apa. Karena Kak Viola berpikir kita harus memberikan yang terbaik begitu. Lagi pula Kak Viola sangat menghargai prosesnya.
Jadi setiap kegiatan yang Kak Viola ikut itu Kak Viola sangat menghargai DP proses. Setiap hal yang Kak Viola dapat DP proses. Karena Kak Viola yakin kalau orang proses bagus, orang pasti juga dapat hasil bagus gitu dong. Nyana mungkin orang cuma berdoa kayak tadi Kak Viola bilang. Berdoa kok orang enggak berusaha. Atau orang berusaha kok sok jagoan sampai nyana berdoa. Nah, berdoa dan iya. Gitu. Jadi seimbang dong. Kalau for merasa down itu lebih ke setelah remaja teladan sih 2016 selesai tak pilih kong itu Kak Viola ada kayak kebimbangan waktu itu di Kak Viola studi. Waktu itu Kak Viola, jadi kan Kak Viola sempat pindah kuliah dari satu universitas ke universitas yang sekarang. Nah, itu karena ada semacam bukan masalah di kampusnya, tapi lebih ke Kak Viola nggak nyaman. Dan jadi waktu itu kayak, tapi teman-teman sekarang dorong semua mau masuk semester 3, kita mau jadi mahasiswa baru ulang begitu dah. Dan berpikir segala macam kemungkinan. Apakah ini kita masih bisa nggak mau jadi mahasiswa yang benar-benar berdampak? Tapi puji Tuhan sampai sekarang semua semester 7 Tuhan sayang sekali dang gitu sampai mendapatkan semua kesempatan yang ada. Meskipun Kak Viola diimpikan pasti yang namanya manusia pernah mengalami down, tapi kan sampai saat ini Kak Viola diimpikan masih tetap bertahan. Maksudnya apa yang memotivasi Kak Viola diimpikan sampai bisa bertahan sampai saat ini? Kalau Kak Viola sendiri sih, Kak Viola berpikir satu-satunya cara orang supaya tetap konstan adalah dengan terus bergerak. Jadi, kalau misalnya teman-teman galau, kalau teman-teman cuma diam di rumah, menangis di kamar, pasti lebih galau begitu dong. Makanya ada DP istilah move on. Wah, teman-teman tahu. Makanya itu supaya nggak mau galau, teman-teman harus move on. Begitupun kalau misalnya orang rasa down, orang harus berusaha untuk keluar dari situ. Nyana bisa untuk terus berdiam di situ dong. Bagaimana DP cara formal keluar? Ya satu-satunya cara itu berdoa. Habis itu orang berusaha. Tergantung dengan DP kasus apa. Kalau misalnya lagi down, rupa Pingkan bilang lagi down karena waktu itu dia pemilihan reto ada teman-teman yang lebih cantik. Orang berdoa Tuhan kita pasti bisa. Berusaha dengan cara menstimulasi orang diri. Kita kok malah cantik? Semua manusia ini cantik begitu. Sugesti. Kalau Kak Viola waktu itu berdoa Tuhan kita akan mau kuliah. Habis itu berusaha. Kita pasti bisa. Pasti kita mau dapat terima ini. Kuliah di sini kita pasti bisa begitu. Jadi berdoa dan berusaha. Ingat itu yang Kak Viola bilang. Cara untuk tetap konstan adalah dengan terus berubah. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa sekarang itu galau-galau di rumah. Aduh ini di rumah kita kurang tidur terus. Kayak, kita galau, kita stres. Apa yang teman-teman harus baking? Berubah dengan cara ikut webinar, ikut kelas online, ikut apa, gitu dong. Gitu. Selain kegiatan remaja teladan ini, ada nggak sih kegiatan lain yang berkesan for Kak Viola dan Kak? Kalau kita kan tahun lalu 2019 waktu itu masih bertugas sebagai remaja teladan tahun 2018 belum lepas Salempang begitu didelegasikan oleh kakak KPRS Gemim jadi sebagai delegasi ikut Alpha Camp PGI di Bali jadi Alpha Camp PGI itu jadi perkemahan remaja yang dibuat oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi orang buku dapat di sana tidak cuma Gemim dan Gemim, tapi ada Gemim GKI, GPIB, ada banyak teman-teman yang jadi di sana buku dapat dengan teman-teman. Ada yang dari Donggala, ada juga yang dari Jawa, dari Papua banyak, dari Kalimantan. Sampai sekarang pun masih kontak begitu. Masih dapat teman baru. Iya, dapat teman baru. Cool. Teman-teman ini yang teman-teman tanyakan ini kita ikut remaja teladan ini 4 tahun lalu. Jadi 4 tahun ke sekarang itu sebanyak gitu ya kita ikut. Tapi kalau misalnya keterkaitan dengan remaja teladan, kayak Kak Viola bilang, Kak Viola pernah dapat kesempatan untuk ikut
Youth Fellowship of Mission 21 in Asia. Itu adalah bukan perkumpulan. Fellowship, apa ya fellowship? Kayak reuni-reuni begitu, pemuda-pemuda gereja, partnernya Mission 21 itu di Asia. Salah satunya itu yang ada di Indonesia toh, Kak Viola itu ada dapat kesempatan ikut atas nama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, ke Taiwan bersama dengan orang baku dapat di sana dengan torang ketua Sinode Gemim sekarang, dengan ketua pemuda Sinode Gemim dan lain-lain juga. Itu adalah satu kesempatan besar yang Kak Viola dapat, dan itu juga membawa kesempatan-kesempatan lain untuk Kak Viola bisa ada sekarang. Gitu. Itu kalau keterkaitan yang Gretel, dan bukan kata mau bilang apa, itu juga kesempatan-kesempatan itu datang dari Tuhan. Tinggal bagaimana orang mau mengaturnya untuk bisa benar-benar jadi berkat. Karena kayak Kak Viola bilang toh, kalau misalnya orang cukup puas di satu titik ini dan orang tidak mau berubah, sudah mau begitu terus. Jadi satu-satunya cara untuk tetap konstan adalah dengan terus berubah. Dan untuk kedepannya Kak Viola ada yang memimpikan harapan dan cita-cita ke depannya. Kalau tapi kira pingin mau jawab duluan. Ya, terape cita-cita tetap sama. Tetap menjadi orang yang benar. Yang menjadi orang baik tapi jadi orang benar, karena orang yang baik itu belum tentu benar. Jadi dia cuma baik-baik di muka kamera. Tapi belum tentu benar. Tapi kalau orang yang benar, yang dia hidup dalam kebenaran akan Tuhan, ini Kak Viola PO Pak penasihat dengan Kak Viola PO Pak penasihat Pak Bunda bilang terus Pak Viola. Dengan Pak Kak Pingkan. Jadi orang berusaha untuk tetap jadi orang benar. Nanti Tuhan yang ngatur, orang maunya kemana. Kalau misalnya saya mau bicara lebih spesifik tentang goals, lebih panjang lagi deh cerita. Ya. Gitu. Tapi ya itu, orang berdua mau jadi orang benar. Sama. Ya ampun. Jadi Kak Viola memimpikan pesan untuk remaja-remaja yang ada di rumah yang sudah nonton. Ada yang suka ikut remaja teladan. Good. Motivasi supaya dia pesan-pesan ke remaja aja. Nah, kalau Kak Viola pribadi, ikut remaja teladan. ini for teman-teman remaja. Kalau untuk secara umum, teman-teman memang nyada semua bisa ikut remaja teladan. Maksudnya bukan karena nyanda mampu, tapi ada yang ikut terus kan misalnya nyanda lolos seleksi, atau ada yang enggak sempat ikut seleksi. Tapi yang teman-teman harus ingat, gunakan teman-teman pemasa muda itu untuk hal-hal yang berguna. Kalau memang nyada ikut remaja teladan, it's okay. Nggak apa-apa, karena banyak hal itu yang bisa buat orang lebih bagus lagi untuk bisa mengembangkan tongpe diri. Tapi gunakan untuk hal-hal baik. Jauhi narkoba, jauhi rokok, jauhi jauhi miras. Karena itu hal-hal yang bisa bikin orang kecanduan, Dang. Kenapa orang nggak bisa kecanduan untuk baca Alkitab? Asik. Begitu. Tapi for teman-teman yang mau ikut remaja teladan, sekalinya tetapkan target, harus benar-benar berusaha untuk itu. Bukan for mau dapat juara, tetapi lebih ke pengalamannya. Kalau misalnya teman-teman ikut remaja teladan, ada banyak kesempatan yang teman-teman bisa dapatkan untuk pelayanan-pelayanan ke berbagai daerah. Tapi kalau misalnya memang nyanda, teman-teman tetap bisa menjadi teladan di gereja teman-teman masing-masing, di lingkungan teman-teman masing-masing. Karena orang semua ini adalah teladan. Kalau misalnya mau bilang pemilihan, itu kok cuma tergantung di salempangnya. Yeah. Tapi buktinya ada kok teman-teman yang bisa lebih bagus daripada anak-anak yang ikut pemilihan retel begitu. Tetap semangat. Alright lah, Bora. Terima kasih untuk Kak Viola, Kak Pingkan yang meluangkan waktu buat orang. Terima kasih. Boleh mau kasih pengalaman menginspirasi teman-teman semua. Semoga teman-teman di rumah termotivasi dengan Kak Viola dan Kak Pingkan. Yeay, terima kasih Nikita, terima kasih Angel. Semoga jadi pemimpin-pemimpin masa depan yang membanggakan Tuhan. Dan terakhir tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe. Share jangan lupa. Boleh tonton video nanti selanjutnya. Oke. God bless you. God bless you.
bless you guys.